Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ubah hati kami, ubah diri kami, biarlah kami tidak mengeraskan hati kami ketika Allah berbicara kepada kami. Bapa urapi kami semua, Engkau berbicara langsung kepada kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai seri baru dalam bulan ini. Setelah minggu lalu kita mengakhiri sebuah seri mengenai 7 mujizat Tuhan Yesus yang Tuhan berikan di dalam Injil Yohanes. Dan mulai hari ini kita akan melihat kepada kitab Maleaki. Kalau saudara melihat kepada Alkitab saudara, kitab Maleaki itu berada di paling akhir dari kitab Perjanjian Lama. Kita akan merenungkan sebuah kitab ini dari pasal 1 sampai pasal 4 dan kita akan melihat apa pesan Tuhan di dalamnya. Nah, kitab ini adalah kitab yang cukup unik, saudara. Kalau saudara melihat ketika dia menulis kitab ini, dia tidak menginformasikan kapan kitab ini ditulis. Kalau saudara melihat dalam surat kitab Zakaria, dalam Zakaria pasal yang pertama, saudara akan ketemu di situ disebutkan dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius. Jadi Zakaria menulis firman itu datang pada bulan ke-8 tahun kedua zaman Darius. Jadi jelas sekali bahwa Zakaria hidup pada masa Darius dan sebagai raja Babel. Kemudian Maleaki tidak mencatat sama sekali, dia tidak menulis sama sekali kapan firman itu diterima. Dan ada yang unik lagi, saudara, Maleaki tidak menulis bapaknya siapa. Dia hanya menulis dengan perantaraan Maleaki. Nah, ini menjadi perdebatan dari para teolog. Apakah Maleaki ini seorang nabi atau hanya sekedar utusan, karena Maleaki adalah sebuah kata yang berarti utusanku, my messenger, utusanku. Dan utusan itu bisa saja salah satu dari nabi-nabi yang pernah menulis kitab atau siapapun nabi di antara orang-orang Israel. Nah, saudara, ini keunikan kitab ini. Tetapi kalau kita melihat kalau dalam ayat yang ke-8 Maleaki pasal 1 ayat 8 di situ disebutkan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Jadi dia menyebutkan bupati, dia tidak menyebutkan raja. Dan kita tahu jabatan bupati Yehuda itu ada setelah masa pembuangan. Jadi setelah masa pembuangan di Babel, kemudian Nehemia menjadi bupati pada waktu itu. Dan dia setelah masa pembuangan tidak ada raja di Yehuda, tetapi kerajaan Babel memberikan, kerajaan Persia memberikan jabatan bupati untuk menguasai daerah Yehuda. Jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa surat ini ditulis pada masa pembuangan, setelah pembuangan. Jadi mereka kembali ke Yehuda karena nanti saudara akan bertemu bahwa mereka akan menyebutkan rumah Tuhan, artinya sudah ada bait Allah di situ. Dan jadi seperti itulah kira-kira masa ketika Maleaki ini. Jadi kita bisa belajar apa maksud dari Maleaki ini menulis kitab ini. Nah, kalau gaya penulisan saudara akan melihat ada bentuk dialog. Ayat 2 disebutkan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Dialog antara Tuhan dan umat Yehuda. Dan dalam ayat yang ke-6 disebutkan lagi di situ, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan
semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Jadi kalau saudara melihat dari pasal 1 sampai pasal 3, dialog seperti ini akan muncul ketika kitab ini ditulis. Aku mengasihimu, bagaimana engkau mengasihiku? Engkau menghina namaku, bagaimana cara kami menghina? Begitu terus menerus. Kalau lihat dalam pasal 1 ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Mereka bingung. Jadi kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Maleakhi ini, dia menulis dalam bentuk dialog, tetapi intinya adalah Tuhan mengkritik gaya hidup mereka, cara mereka hidup. Nanti kita akan coba lihat, tapi coba kita perhatikan dulu pasal 1 ayat 1. Di situ disebutkan ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Kalau saudara melihat ucapan ilahi dalam bahasa Indonesia, saudara akan menemukan dalam versi-versi bahasa Inggris. Bahkan kita melihat dalam bahasa aslinya akan disebutkan di situ sebuah beban. Beban firman Tuhan kepada Israel. Ada beban di situ. Jadi penglihatan Habakuk, kalau kita lihat penglihatan Habakuk pasal 1 disebutkan di situ. Coba perhatikan Habakuk. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk itu beban. Jadi Habakuk menerima beban di dalam penglihatannya. Jadi sulit sekali dia membayangkan bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel. Beban. Nah ini ada beban di hati Tuhan terhadap bangsanya, terhadap umat pilihannya. Dan dia beban-beban itu dia sampaikan dalam bentuk tulisan. Dalam konteks Maleakhi kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang menamakan dirinya umat Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka melakukan ibadah mereka dengan rutin. Kalau kita lihat nampaknya dari luar tidak ada yang masalah. Kita lihat dari luar nampaknya mereka begitu kudus, tetapi esensi rohaninya tidak ada. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh sekali daripada Tuhan. Ini yang terjadi ketika Tuhan mengkritik orang-orang di dalam dalam surat ini. Jadi dia mengkritik korban-korban persembahan. Dia mengkritik cara umat Allah beribadah, cara imam-imam melayani. Dia kritik. Kamu semua melakukan semua itu karena rutinitas belaka. Tidak ada esensi di dalamnya. Jadi ada orang, kalau kita bawa ke zaman sekarang, itu ada orang yang ke gereja hanya sebagai rutinitas. Saya orang Kristen, ya saya ke gereja. Tapi ketika ada kesulitan, ketika ada agenda lain, dia akan mengatakan, ya kali ini jangan dulu deh, saya harus melakukan sesuatu. Kali ini tidak usah ibadah dulu, kan nanti bisa, besok masih ada. Enggak ada esensinya mereka. Mereka bilang mereka menyebut mereka anak Tuhan, beribadah. Tapi sama sekali tidak punya relasi dengan Tuhan. Saudara pernah dengar orang yang begini? Ketika dia berhadapan dengan firman Tuhan, saudara tahu ini firman Tuhan. Semua orang Kristen percaya firman Tuhan. Dan begitu dikatakan mengenai hal-hal yang sangat menghibur, amin, amin, amin. Lalu waktu dibuka sebuah kitab dengan acak, dibuka lalu tertulis di situ ayat firman Tuhan, pergilah juarlah seluruh hartamu lalu ikutlah aku. Ini buat aku, bukan buat aku. Ini buat orang lain. Ini buat orang lain. Saudara pernah mendengar orang-orang yang mengatakan, oh ya itu perintah seperti itu Tuhan maklumlah kalau saya tidak bisa melakukannya. Tuhan mengerti kalau saya tidak mampu melakukannya. Jadi dia pilah-pilah.
Kalau Tuhan memberikan kepada dia sebuah perintah, dia akan pilah-pilah, ini ya bisalah, ini nggak bisa itu. Orang-orang semacam ini yang dikritik oleh Tuhan. You bilang kamu umatku, tapi sama sekali dalam kehidupanmu kamu tidak beribadah kepadaku. Standar hidupnya jauh dari standar Tuhan. Dan kalau berada jauh dari standar Tuhan, dia akan mengatakan, ya enggak apa-apa. Tuhan maklum kok, karena aku lemah. Semua dipakai untuk ayat firman Tuhan, aku tubuh itu lemah, lalu dipakai untuk membenarkan diri mereka sendiri. Orang-orang semacam itu yang dikritik dalam kitab Maleakhi. Jadi saudara, nanti saudara lihat ayat-ayat berikutnya, khotbah-khotbah berikutnya akan berisi semacam ini. Jadi jangan dilep. Oh Pak, Maleakhi berat ya Pak. Saya kalau gitu nggak usah dengar khotbah. Jangan saudara. Justru ketika Tuhan memberikan perintah ini supaya saudara mendengar ini karena Tuhan ingin hidup saudara diperbaiki. Dia kritik ibadah mereka, dia kritik pernikahan mereka, dan dia kritik persembahan mereka. Coba bayangkan saudara, dan mereka pada waktu itu ingin beribadah kepada Tuhan. Mereka membawa domba. Lalu mereka lihat-lihat, oh ini bagus sekali, ini gemuk bulunya, bagus, dan ini. Lalu dia lihat lagi ada domba berikutnya, ada koreng sedikit, dan mereka menimbang-nimbang yang mana yang dibawa ke rumah Tuhan. Maka dibawalah yang agak jelek itu, dibawa kepada Tuhan, dan yang bagus dia simpan. Dan masih ada fenomena itu pada masa sekarang ketika orang mulai berpikir-pikir kalau mengeluarkan uang 1 juta untuk makan siang itu enteng sekali saudara. Makan, yuk makan. 1 juta, 2 juta enteng sekali. Tapi ketika memberi persembahan 200.000 pun terasa berat. Buat Tuhan saudara. Jadi ini nanti akan kita pelajari di dalam Maleakhi. Nah, firman Tuhan dibuka dengan kata I love you. Saudara lihat sini, setelah kata ini diucapkan, kalimat-kalimat berikutnya, firman Tuhan berikutnya berisi mengenai kritik-kritik Tuhan kepada kehidupan mereka. Tuhan mengecam itu, tapi dia buka dengan kata I love you. Aku mengasihimu. Ini bukankah luar biasa? Kita berpikir bahwa kalau Allah memberikan hukuman kepada kita, dia tidak mengasihi kita. Tapi Tuhan buka dengan ucapan I love you. Aku mengasihimu. Nah, coba lihat ini. Firman Tuhan ayat 2, aku mengasihi kamu. Maleakhi pasal 1 ayat 2, aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Jawaban macam apa itu coba? Kalau Tuhan datang kepada kita, say, I love you. Hah? Kalau saudara mengatakan dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami, artinya saudara tidak akan percaya dengan ucapan Tuhan yang mengatakan I love you itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada kita, I love you, I don't believe it. Seperti itu. Padahal mereka tiap hari mereka pergi ke rumah ibadah. Mereka sebut bahwa mereka adalah umat Allah. Lalu ketika Tuhan mengatakan I love you, mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya, dan ini yang terjadi pada masa kini ketika orang mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Lalu Tuhan mengatakan I still love you. I don't believe it. Tuhan mengatakan I love you. Mungkin karena begini, mereka dibuang selama 70 tahun ke Babel. Mereka dibuang selama 70 tahun ke Babel, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke negeri Kanaan. Dan waktu mereka kembali, ini udah generasi berikutnya, saya pikir mereka kembali, mungkin orang-orang itu yang baru, yang lahir di Babel. Lalu mereka datang, mereka mendengar cerita dari orang tua mereka bahwa dulu di negeri Yehuda kita punya kerajaan sendiri,
Dulu di negeri Yehuda kita makmur, Tuhan berkati kita. Tapi kenapa dalam masa generasi sekarang aku tidak mengalami apa yang diceritakan oleh orang tuaku? Mereka kembali ke Yehuda dan mereka melihat, oh, kotanya hancur. Ibadahnya, rumah ibadahnya hancur. Semua hancur. Kami pulang kembali mewarisi negeri yang telah menjadi puing. Bagi mereka kasih harus diwujudkan dengan apa yang mereka harapkan. Gitu kan kita. Kalau Allah mengasihi aku, berarti apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan bisa terlihat. Dan ini yang nampak ketika mereka pulang ke Yehuda, mereka tidak menjumpai kemewahan yang mereka dengar dari orang tua mereka. Jadi ketika Tuhan bilang I love you, hah? Really? Nah Tuhan jawab begini saudara. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Jawab Tuhan begini. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Kenapa Tuhan ajak mereka untuk merenungkan ini? Jadi pada waktu mereka lahir. Yang lahir pertama adalah Esau. Kalau melihat dari itu, maka Esau layak untuk mendapatkan hak kesulungan. Tapi Tuhan mengatakan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Aku memilih Yakub. Berdasarkan apa Tuhan memilih Yakub? Saudara tahu, ini nanti dia akan membandingkan antara Esau dan Yakub. Engkau Yakub dan itu Esau. Dan dia akan membandingkan Edom dan Yehuda, keturunan Esau dan keturunan Yakub. Aku memilih engkau Yakub berdasarkan apa yang dibanggakan dari Yakub. Dia penipu, tidak ada yang dibanggakan. Kalau kita mau melihat ada dua orang anak. Pertama anak sulung, gagah perkasa, suka berburu, dan badannya besar, berbulu, hebat. Layak orang ini untuk menjadi menerima hak kesulungan. Tapi dibandingkan dengan Yakub yang lemah, gemulai, menipu bapaknya. Apa yang dibanggakan dari Yakub? Tetapi Allah mengatakan aku memilih Yakub. Pikirkan ini saudara. Kalau saudara mengatakan Allah tidak mengasihi aku. Padahal apa hak kita? Apa kontribusi kita ketika kita mengatakan aku layak untuk dipilih? Enggak ada sama sekali saudara. Perhatikan kita hidup penuh dengan dosa. Tapi dia mau mati bagi kita. Ini Tuhan mengatakan aku mengasihi Yakub. Nanti saudara akan melihat bahwa ketika Yakub dibuang ke Babel. Dan dia kembali ke Yehuda. Allah masih mengatakan, I still love you. Perlakuan itu tidak pernah ada pada Edom. Pada Esau. Tidak pernah ada. Tapi perlakuan itu tetap walaupun Tuhan membuang mereka selama 70 tahun ke Babel. Mereka kembali ke Yehuda, ke negeri yang gersang itu. Allah tidak pernah memindahkan hak kesulungan itu kepada Edom. Sekalipun kau berdosa, aku tahu aku menghukum kau 70 tahun ke Babel, but I still love you. Aku mengasihi engkau. Ia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan menjadikan tanah pusakanya sebagai padang gurun. Tapi engkau kubawa kembali. Kukasihi, engkau kukasihi. Kasihku kepadamu tidak akan pernah berhenti sekalipun engkau
mengalami kesulitan di dalam hidupmu. Kalau banyak orang mengatakan bahwa kalau hidupku seperti ini begitu susah, aku tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas, aku mengasihi engkau. Renungkan kembali saudara, waktu kita dipilih oleh Tuhan berdasarkan apa? Kita berbuat baik? Tidak. Roma 5 ayat 8 mengatakan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita kata masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saya bertemu dengan beberapa orang dan mereka berkata kepada saya, Pak, dosa saya begitu banyak. Enggak mungkin Allah mengasihi saya. Saya tidak mungkin jadi orang Kristen. Dosa saya begitu besar, saya merasa jijik sekali. Tidak pernah mungkin Allah mengasihi saya. Saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara dalam Roma pasal 5 ayat 8 ini, waktu saudara berdosa, justru ketika itu dia mati bagi saudara. Datang kepada dia bisa bereskan itu. Kemudian perhatikan gini, aku dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Perhatikan kata membenci Esau. Ketika Allah mengasihi Yakub, ada dua, Yakub dan Esau. Allah mengatakan aku membenci Esau, bukan karena Allah dalam hikmat ilahinya, bukan berarti dia sangat benci lalu lihat Esau dibuang. Dan saya yakin ada anak-anak Allah dari keturunan Esau. Secara pribadi mereka bisa percaya kepada Tuhan. Tapi dia mengatakan aku konsisten dengan kasihku ketika aku harus memilih antara engkau dan Esau. Aku harus konsisten memilih antara engkau dan Esau. Maka aku tetap memilih engkau sebagai milikku yang abadi. Aku tetap mengasihi engkau dan mengabaikan yang lain. Dia buat sebuah prioritas kasih yang nyata antara Esau dan Yakub. Dan prioritasnya tidak pernah berubah. Satu ketika Yesus sudah mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang tapi tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ada prioritas di situ. Nah, prioritaskan kita, dia tidak prioritaskan yang lain. Karena kita adalah umat pilihan dia, kita adalah anak-anaknya. Lalu dia mengatakan aku prioritaskan kepadamu, bukan kepada yang lain. Tapi bukankah kita sendiri yang menomorduakan, menomortigakan Allah dan mengubah prioritas kasih kita kepada yang lain, bukan kepada Allah. Kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita mengubah prioritas hidup kita daripada kepada Allah kepada hal-hal yang lain. Tuhan mengatakan prioritas hidupku kepadamu, kasihku kepadamu tidak akan pernah berubah. Kitalah yang sering mengubah fokus kita, kasih kita. Ketika berhadapan dengan pilihan apakah kita akan beribadah atau tidak. Kita lebih milih tidak beribadah ketika hal itu menguntungkan kita. Kita lebih memilih membuang waktu yang begitu banyak untuk hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Tapi ketika kita menyisihkan waktu 2 jam untuk beribadah, kita akan mengatakan buang-buang waktu. Main game itu berapa lama, saudara?
Dari pagi ke pagi lagi, kayak lagu tuh. Dari Rabu hingga Rabu lagi. Itu main game itu, apalagi pandemi ini. Dari Rabu hingga Rabu lagi, main game. Ibadah 2 jam. Tapi kita akan mengatakan, no Tuhan, kitalah yang mengubah prioritas kita kepada Tuhan. Kepada yang lain. Dari Tuhan kepada yang lain. Pikirkan saudara, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetap pada prioritas itu. Bencilah yang lain supaya saudara dapat mengasihi Tuhan. Allah membenci Esau supaya dia bisa mengasihi Yakub. Bencilah yang lain. Yesus mengatakan, kalau engkau datang kepadaku tidak membenci orang tuamu. Bukan berarti Yesus mengatakan supaya kita membenci papa mama kita. Bukan. Tapi kita akan melihat prioritas hidup kita kepada siapa. Kasih kita kepada Allah apakah jauh lebih besar daripada kasih kita kepada yang lain. Allah mengatakan, aku mengasihi engkau Yakub, membenci Esau. Kita akan melihat konsistensi dari kasih Allah, sebab ayat 3 mengatakan, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi dan tanah pusakanya ku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangunnya kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Sudah lihat di situ? Sampai selama-lamanya aku tidak akan pernah membiarkan Edom. Saudara, Edom itu artinya merah. Waktu Esau melihat Yakub membuat sop merah itu, jadi dia bilang begini, berikan kepada aku yang merah-merah itu. Lalu diberikan Yakub sop merah itu. Terus itulah sebabnya Esau dinamakan Edom. Dan uniknya ketika mereka memilih sebuah tempat tinggal, mereka menempati sebuah perbukitan yang tinggi, dan di situ perbukitan itu berwarna merah. Itulah Edom. Dan Allah konsisten. Edom tidak dikasihi oleh Tuhan. Edom hancur 5 tahun setelah pembuangan ke Babel. Dan Allah membenci Edom. Kita lihat Obaja, saudara. Kita lihat Obaja. Obaja pasal 1. Obaja cuma ada 1 pasal ya. Obaja pasal 1, lihat. Obaja pasal 1, penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Jadi dia bicara, Tuhan berbicara mengenai Edom. Engkau akan dihinakan. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau, ya engkau telah tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, di bukit-bukit. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Edom memandang dari perbukitan tempat dia tinggal ketika bangsa Israel dibawa ke Babel, dan dia dengan bangga syukurin. Babel membawa Yehuda, kami tidak akan mungkin dibawa. Tapi Tuhan mengatakan, setinggi apapun engkau mengatakan kau tidak bisa dijangkau, Tuhan akan menurunkan engkau. Selama-lamanya engkau akan dimusnahkan. Nah, pada waktu Tuhan mengucapkan ini kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda,
di kitab Maleakhi, dan mereka merasa bahwa aku sudah dibuang oleh Tuhan, aku tidak dikasih oleh Tuhan. Tuhan memperlihatkan, lihat Edom. Lihat Edom. Dia yang mengutuki engkau ketika engkau dibuang ke Babel. Sampai saat ini tidak pernah ada bangsa Edom. Tapi engkau Israel, aku mengasihimu. Engkau tetap ada. Konsistensi kasih Allah tetap selama-lamanya kepada kita. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita. Tidak peduli kalau kita mengalami hukuman Tuhan, itu menandakan bahwa Dia mengasihi kita. Kalau Allah tidak menghukum kita dan membiarkan kita seperti Edom, itulah bentuk bahwa Allah tidak mengasihi kita. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tetapi ketika saudara merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara, karena himpitan-himpitan persoalan datang terus menerus. Ketika saudara melihat bahwa tidak ada realisasi dari kasih itu. Tapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita, ada atau tidak ada saudara melihat realisasi itu, bukan berarti Allah tidak mengasihimu. Saudara, kalau misalnya bangsa Yehuda mengatakan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami, bukan berarti Allah tidak pernah menunjukkan kasih-Nya. Dia selalu menunjukkan kasih-Nya. Dan ayat kelima disebutkan di situ, matamu akan melihat dan kau sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Saudara lihat rencanaku kepada bangsa Yehuda. Saudara lihat rencanaku terhadap bangsa Israel. Tetap jalan. Dan matamu sendiri akan melihat itu. Rancanganku yang begitu istimewa. Sampai engkau berkata, Maha Besar Tuhanku. Ini rencana Dia bagi saudara. Mungkin saudara merasa bahwa Allah tidak mengasihi saudara karena persoalan yang saudara alami. Tapi percayalah, Tuhan belum selesai. Suatu saat saudara akan melihat, mata saudara sendiri akan melihat, Maha Besar Tuhan. Saudara sendiri akan mengucapkan dengan mulut dan lidah sendiri, betapa besarnya Tuhanku. Saudara, mari kita berdoa, kita merenungkan kasih Tuhan ini dalam hidup kita. Saya mengundang saudara, kalau saudara merasa bahwa saudara diacuhkan oleh Tuhan, percayalah, Dia tidak pernah mengacuhkan engkau. Dia selalu peduli terhadap hidupmu. Kalau saudara perlu didoakan, silakan saudara menyampaikan permohonan doa. Saudara perlu kekuatan dan konseling, silakan saudara sampaikan kepada kami. Kami akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan bersyukur Tuhan. Kami merasakan ada kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Apapun yang kami alami, situasi apapun yang kami hadapi, tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kami. Kami mensyukuri itu Bapa. Dan hamba-Mu berdoa, kalau ada banyak anak-anak-Mu di luar sana, siapapun mereka, yang merasa down, yang merasa bahwa Allah tidak mengasihi, yang merasa begitu berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka, menolong mereka, merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Allah mau menerima mereka kembali, karena kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan. Bapak, terima kasih, biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.